warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Ada yang udah tahu nggak apa sih koordinat kartesius itu dan bagaimana sih bentuknya? Kemudian berguna nggak ya dalam kehidupan sehari-hari? Penting nggak sih belajarnya? Nah, tentu saja penting. Dalam ilmu-ilmu sosial, koordinat kartesius ini juga berguna. Contohnya seperti apa? Nah, tentunya teman-teman udah pernah lihat peta dong. Dalam peta tersebut ada yang namanya garis bujur dan garis melintang. Garis bujur dan garis melintang itu membantu kita dalam menentukan letak suatu kota, provinsi, bahkan negara, ataupun letak sebuah gunung, danau, dan tempat-tempat lainnya. Nah, garis bujur dan garis melintang itu menggunakan konsep koordinat kartesius. Berguna ya dalam ilmu sosial. Nah, apakah cuma dalam ilmu sosial gunanya koordinat kartesius ini? Tentu saja tidak. Koordinat kartesius ini juga berguna dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mutlak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak di mana? Koordinat kartesius ini lumrah dan dekat dengan penerbangan. Teman-teman pastinya udah pernah lihat dong pesawat. Nah, pesawat tersebut dikendarai oleh seorang pilot. Hebat ya, pilot mengendarai pesawat, tapi pesawatnya nggak pernah tabrakan satu sama lain. Kemudian pilotnya bisa tahu kalau misalnya pesawat udah sampai di tempat tujuan. Hebat ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pesawat tersebut telah dilengkapi dengan alat-alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi, kemudian kompas sebagai alat penunjuk arah, dan juga radio untuk alat komunikasi. Nah, karena itu seorang pilot harus bisa juga membaca dan menentukan letak sebuah titik dalam koordinat kartesius. Jadi, koordinat kartesius ini adalah materi dasar dari seorang pilot untuk menerbangkan pesawatnya, biar pesawatnya nggak saling tabrakan dan satu sama lain. Nah, ayo siapa dari teman-teman yang bercita-cita menjadi seorang pilot? Katakan saya. Nah, bukan hanya dua ini saja ya manfaat dari kita belajar koordinat kartesius, tetapi masih ada manfaat dan guna yang lainnya dari mempelajari koordinat kartesius ini. Teman-teman bisa cari referensi dari Google ataupun dari buku yang lain. Nah, sekarang kita coba lihat dulu materi tentang koordinat kartesius. Selamat menyaksikan video berikut ini. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius dengan submateri posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, lebih awal kita harus mengenal terlebih dahulu mana yang sumbu X dan mana yang sumbu Y. Pada bidang koordinat kartesius, sumbu X ini adalah sebuah garis yang horizontal, sedangkan sumbu Y adalah sebuah garis yang vertikal. Sumbu X dan sumbu Y ini adalah dua buah garis yang saling tegak lurus, sehingga perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y akan membentuk sudut 90 derajat. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini
kita sebut sebagai titik asal. Kita beri nama misalnya titik O dengan koordinatnya adalah 0,0. Nah, sekarang kita perhatikan dulu sumbu X. Dari titik asal ke sebelah kanan, nilai X-nya akan selalu bernilai positif. Kita mulai dari titik 1, 2, 3, 4. Kemudian dari titik asal ke sebelah kiri, nilai sumbu X-nya akan bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Kemudian kita perhatikan lagi sumbu Y. Dari titik asal ke atas, nilai dari sumbu Y ini akan berupa nilai positif. 1, 2, 3 sampai seterusnya ke atas. Kemudian dari titik asal ke bawah, nilai sumbu Y akan bernilai negatif. -1, -2, -3 sampai seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan bidang koordinat kartesius. Ada yang menarik loh dalam bidang koordinat kartesius ini, terkhusus pada dua buah garis yang terdapat dalam bidang koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini bisa kita misalkan dengan hubungan yang harus dijaga oleh setiap muslim di dunia. Hubungan apa? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu. Kita sebagai seorang muslim harus menjaga dua buah hubungan selama kita hidup di dunia ini, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Apakah itu hubungan vertikal? Nah, hubungan vertikal itu adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta kita. Sedangkan hubungan horizontal adalah bagaimana kita menjaga hubungan antar sesama makhluk ciptaan Allah. Apakah itu sesama manusia, apakah itu dengan hewan, dengan tumbuhan, atau makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ternyata matematika itu nggak hanya selalu berbicara tentang angka ya, tetapi dalam matematika sebenarnya ada unsur-unsur Islam atau nilai-nilai Islami yang terkandung dalam pelajaran matematika itu. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman jangan berpikir ya kalau matematika itu hanya masalah angka yang membosankan dan nggak terlalu penting dipelajari. Tetapi dalam matematika itu juga terdapat pembelajaran Islami yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi kita sebelumnya, yaitu mengenai sistem koordinat kartesius, terkhusus posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat kartesius ini terbagi ke dalam 4 bagian atau kuadran, di mana kuadran tersebut kita sebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, pertama kita lihat kuadran 1. Kuadran 1 ini baik nilai X ataupun nilai Y akan selalu bernilai positif. Maka letak kuadran 1 di sini. Ini adalah kuadran 1, di mana X-nya bernilai positif dan Y juga bernilai positif. X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian kita lihat kuadran kedua. Kuadran kedua ini X-nya bernilai negatif sedangkan Y-nya bernilai positif. Di sini letak kuadran 2. Kuadran 2 di mana X-nya bernilai negatif sedangkan Y bernilai positif. Yang ketiga kita lihat kuadran ketiga. Ini kuadran ketiga di mana baik nilai X
ataupun nilai Y, nilainya sama-sama bernilai negatif. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Terakhir kita lihat kuadran keempat. Ini kuadran keempat, di mana X-nya bernilai positif, sedangkan Y-nya bernilai negatif. Jadi peletakan dari kuadran ini atau bagian dari koordinat kartesius ini sudah merupakan suatu ketetapan dan tidak bisa kita ubah dengan kemauan kita sendiri. Kemudian koordinat kartesius ini mengenal yang istilahnya titik koordinat. Nah, apa itu titik koordinat dan bagaimana kita menemukan atau membuat titik koordinat? Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah gambar dari bidang koordinat kartesius. Sekarang kita buat titik koordinat. Misalnya kita buat titik yang mana sumbu X-nya bernilai 2, sedangkan sumbu Y-nya bernilai 3. Maka nilai dari X dan Y ini kita hubungkan dengan membentuk garis lurus. Kita cari titik pertemuannya, yaitu pada titik terletak di sini. Ini adalah titik pertemuan, X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 3. Maka titik ini kita sebut misalnya titik A dengan nama A 2,3. Dalam penulisan titik koordinat ini, yang kita dahulukan adalah nilai dari sumbu X. Setelah itu baru kita buat nilai dari sumbu Y. Atau titik koordinat ini, aturan dalam penulisannya adalah A, X, Y, di mana 2 adalah nilai dari X, sumbu X, dan 3 adalah nilai dari sumbu Y. Seperti yang telah kita pelajari tadi bahwa koordinat kartesius ini terdiri dari 4 buah kuadran. Kalau kita lihat titik A ini terletak pada kuadran berapa? Ya, tepat sekali, terletak pada kuadran 1, di mana X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Misalnya nanti kita mau buat sebuah titik dengan titiknya adalah titik P dengan koordinatnya adalah min 2,1. Bagaimana cara kita membuat titik dalam bidang koordinat? Dengan titiknya adalah min 2,1. Ingat, tadi dalam penulisan titik koordinat bahwa penulisannya selalu berupa X, Y. Maka min 2 ini adalah nilai dari sumbu X, sedangkan 1 adalah nilai dari sumbu Y. Kita perhatikan bidang koordinat ini lagi. X-nya min 2, dimanakah nilai min 2 pada sumbu X? Kita perhatikan sumbu X yang nilai min 2 yang kita tandai. Ini min 2, sedangkan Y-nya 1. 1 bernilai positif, berarti di atas titik asal. Maka kita hubungkan kedua buah titik ini. Nah, di sini letak titik P dengan koordinatnya min 2,1. Titik P terletak pada kuadran berapa? Karena nilai X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif, dia terletak pada kuadran kedua. Kita beri satu buah contoh soal lagi biar teman-teman semua lebih memahami dalam materi ini. Kita buat sebuah titik lagi, di mana titiknya titik B dengan koordinat min 4,3. Nah, bagaimana kita lihat min 4,3? Nilai X-nya terletak pada sumbu min 4. Berarti min 4-nya di sini ya, min 4. Sedangkan Y-nya bernilai 3. Y bernilai 3 di sini. Masih di titik yang ketiga. Kita hubungkan. Nah, inilah titik yang disebut dengan titik B dengan titik koordinatnya adalah min 4,3. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya.
mana yang sumbu X, mana yang sumbu Y, terus bagian-bagian pada bidang koordinat kartesius. Setelah itu tentang titik koordinat. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan bidang koordinat kartesius ini. Misalnya kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita pilih sebuah titik, kita buat sebuah titik, misalnya titiknya terletak di titik ini. Berapakah titik koordinat dari titik yang dibentuk? Misalnya kita beri nama titiknya titik A. X-nya berada pada saat nilainya 5, berarti 5, Y-nya berada pada posisi 3. A 5,3. Terletak pada kuadran berapa? Ya, terletak pada kuadran 1, di mana X-nya bernilai positif, Y-nya juga bernilai positif. Nah, bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X? Kita misalkan satu kotak dalam gambar ini itu jaraknya adalah 1 satuan. Jadi dari 0 ke sini 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan. Yang kita perhatikan atau yang menjadi acuan kita pada sekarang adalah titik A. Posisi titik A terhadap sumbu X. Kita lihat berapa jarak dari titik A dan sumbu X. 1 di titik A, kita mulai berhitung dari 1, 2, 3. Jadi posisi titik A terhadap sumbu X adalah 3 satuan di atas sumbu X. Jadi A ini berada di atas sumbu X, bukan di bawah sumbu X. Nah, kemudian bagaimana jika kita melihat posisi titik A terhadap sumbu Y? Nah, kita hitung juga jarak dari titik A ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisi titik A terhadap sumbu Y itu adalah 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Terus, nah nanti jika pertanyaan di dalam soalnya digabungkan antara sumbu X dan sumbu Y, misalnya bagaimanakah posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka dua jawaban ini bisa kita gabungkan langsung. Posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah 3 satuan di atas sumbu X dan 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, untuk pemahaman lebih lanjutnya, kita berikan lagi satu contoh soal untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya, sekarang kita buat titiknya berada pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga di sini misalnya. Ini titik yang kita bentuk titik B dengan titik koordinatnya sumbu X-nya -3, Y-nya -5, -3, -5. Bagaimanakah posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita perhatikan posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita perhatikan dulu terhadap sumbu X. Jarak dari titik B ke sumbu X adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisi titik B terhadap sumbu X adalah 5 satuan, bukan di atas lagi ya, tetapi sudah di bawah sumbu X. 5 satuan di bawah sumbu X. Kemudian posisinya terhadap sumbu Y, kita hitung jarak dari titik B ke sumbu Y. 1, 2, 3. Maka posisi titik B terhadap sumbu Y adalah 3 satuan
di sebelah kiri sumbu Y. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai posisi titik terhadap titik asal ataupun terhadap titik yang lain. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.